Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum open donasi, yaitu membuka donasi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, membuka donasi ini sama dengan membuka peluang untuk meminta-minta. Jadi hukum tentang donasi adalah hukum meminta-minta. Hanya saja meminta-minta ini ada beberapa rinciannya. Yang pertama adalah meminta-minta atau membuka donasi untuk diri sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, membuka donasi untuk diri sendiri atau meminta-minta untuk diri sendiri bila orang tersebut memiliki kecukupan untuk kebutuhan makan sehari dan semalamnya, baik itu untuk dirinya maupun keluarganya, maka sesungguhnya haram baginya untuk meminta-minta atau membuka donasi kepada orang lain, meminta-minta dari orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru minan nari." Siapa saja meminta-minta sementara di sisinya ada sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia hanyalah memperbanyak api neraka. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma yughnihi?" Wahai Rasulullah, apa itu yang mencukupinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, an yakuna lahu syab'u yaumin wa lailatin, yaitu dia memiliki sesuatu yang mengenyangkan bagi dirinya sehari dan semalam. Hadis riwayat Abu Daud. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seseorang yang memiliki kebutuhan, yang memiliki harta yang mencukupi kebutuhan untuk sehari dan semalamnya, yaitu kebutuhan makannya, ketahuilah maka diharamkan baginya untuk meminta-minta. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ar-rajulu yas'alun nasa
hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa seseorang itu dia meminta-minta kepada orang lain sampai ia datang pada hari kiamat dalam kondisi tidak ada di wajahnya sekerat daging pun. Na'udzubillah min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hukum minta kepada orang lain atau membuka donasi kepada orang lain agar menyalurkan harta mereka untuk dirinya, sementara dia memiliki harta yang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya untuk kebutuhan pakannya atau pangannya sehari dan semalamnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila ia termasuk orang yang fakir, termasuk orang yang miskin, maka boleh baginya untuk meminta-minta seseorang yang dia tidak memiliki pada hartanya sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan makannya sehari dan semalamnya untuk dirinya dan keluarganya, maka dibolehkan baginya untuk meminta sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Setelah itu dia berhenti dan kemudian berusaha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qabisah bin Mukharik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah seorang dari 3 jenis orang berikut ini. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahalat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsika. Yaitu seseorang yang menanggung hutang untuk mendamaikan pertikaian antara dua pihak, maka halal baginya untuk meminta-minta sampai ia dapat melunasinya. Selanjutnya dia berhenti dari meminta-minta. Yang kedua, warajulun asabathu jaihatun ihtahat malahu fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aishin. Kemudian yang kedua adalah orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kelapangan dari penghasilannya. Kemudian yang ketiga, warajulun asabathu faqatun hatta yaqula salasatun min zawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahalat lahul mas'alatu. Orang yang ketiga adalah orang yang tertimpa kemiskinan, kefakiran, sampai ada 3 orang dari kaumnya yang bersaksi bahwa si fulan sungguh benar-benar dia ditimpa kemiskinan atau kefakiran, maka halal baginya untuk meminta-minta. Baik para hamba Allah rahimani rahimahullah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, ini meminta-minta atau open donasi untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua adalah meminta-minta untuk kebutuhan orang lain, yaitu membuka donasi untuk kebutuhan orang lain. Maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini pun terbagi menjadi 2 kondisinya. Yang pertama adalah orang tersebut adalah orang yang mampu. Orang tersebut adalah orang yang mampu, maka tidak layak ya untuk dibuka donasi ya untuk dirinya, ya karena dia adalah orang yang mampu. Demikian. Maka sebaiknya dipahamkan kepada orang tersebut ya agar dia memenuhi ya kebutuhan dari hartanya. Demikian. Kecuali apabila ada inisiatif dari orang-orang tertentu untuk mengeluarkan dari hartanya pribadi diarahkan kepada orang tersebut dalam rangka untuk membantunya.
maka ini dibolehkan. Ini termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan salinglah kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apabila orang yang diarahkan donasi untuk dirinya adalah orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, seperti karena kefakirannya atau karena kekurangan hartanya, seperti orang-orang yang tertimpa bencana, kebakaran, kebanjiran dan seterusnya, maka ketahuilah sesungguhnya hal ini dibolehkan untuk membuka donasi dari masyarakat agar mereka mengeluarkan harta mereka kemudian dikumpulkan dan diarahkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwasanya di satu pagi Rasulullah SAW kedatangan sekelompok orang yang setengah telanjang. Pakaian mereka terbuat dari bulu domba yang bergaris-garis dan sudah robek. Mereka ini adalah suku dari Mudhar. Tatkala Rasulullah melihat kondisi mereka, Rasulullah merasa iba dan tampak sedih pada wajah beliau. Maka Nabi SAW pun masuk ke dalam rumah beliau dan keluar kembali. Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk segera mengumandangkan adzan dan iqamat dan segera menyelenggarakan sholat berjamaah. Selesai sholat, maka Nabi SAW berkhutbah dan beliau membaca khutbatul hajah. Kemudian beliau memotivasi agar para sahabat mereka berdonasi, bersedekah. Ya, beliau mengatakan hendaknya ada orang yang menyedekahkan sebagian dari harta dinar dan dirhamnya, pakaiannya, gandumnya, sampai beliau mengatakan walaupun bersedekah dengan ya sebesar biji kurma. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya datanglah seorang laki-laki kaum Ansor yang membawa sekarung makanan, ya. Selanjutnya orang-orang pun berbondong-bondong mereka membawa sedekah mereka. Nah, lalu Nabi SAW pun bersabda. Beliau bersabda dengan mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Kata Nabi SAW, siapa saja yang memberikan contoh dalam Islam dengan contoh teladan yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memotivasi untuk berdonasi. Demikian, tapi untuk orang lain. Dalam hadis yang lain juga, hadis riwayat Muslim, demikian pula Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia pernah mengatakan ada seseorang yang tertimpa pailit sehingga banyak hutangnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kalian untuknya. Maka orang-orang pun bersedekah untuknya. Namun belum juga sedekah itu mencukupi untuk membayarkan hutangnya. Maka Nabi SAW bersabda kepada
orang yang memberikan hutang itu kepadanya, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalika. Ambillah apa yang kalian dapatkan dan kalian tidak memiliki hak kecuali hal itu saja. Demikian hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW juga pernah ya membuka donasi untuk salah seorang dari sahabat-sahabat beliau. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan dan semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya atau WC-nya. Apakah dibolehkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya berwudu di toilet itu dibolehkan, tentunya dengan syarat air yang digunakan adalah air yang suci dan sempurna di dalam memenuhi ya syarat dan rukun berwudu tersebut. Adapun tempat yang dianggap kotor ini dan memang kotor ini, maka tidaklah mempengaruhi keabsahan wudu. Hanya saja tidak diperkenankan untuk membaca zikir basmalah ketika hendak berwudu dibaca di kamar mandi. Disyariatkan untuk membaca basmalah bagi orang yang hendak berwudu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudunya dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Jadi dianjurkan untuk membaca atau disyariatkan untuk membaca bismillah ketika hendak berwudu. Hanya saja tidak dianjurkan untuk membaca di tempat yang kotor ini. Hendaknya seseorang ketika dia hendak berwudu di toilet atau di WC, maka sebelum dia masuk WC dia membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian dia silahkan berwudu di WC atau toilet tersebut, asalkan terpenuhi syarat dan rukun wudunya. Demikian pula air yang digunakan adalah air yang suci. Dan jangan dia membaca zikir apapun di dalam WC, karena sesungguhnya WC adalah tempat yang kotor. Selain WC tersebut dihuni oleh dua makhluk yang kotor, yang buruk, yaitu setan laki-laki dan setan perempuan. Oleh karenanya kita dianjurkan
ketika masuk WC atau toilet tersebut membaca doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Demikian. Selain itu, WC adalah tempat membuang kotoran, sehingga tidak dianjurkan, tidak disarankan, ya, tidak selayaknya untuk membaca atau berzikir menyebut nama Allah di WC atau di toilet, karena sesungguhnya itu merupakan bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan itu merupakan bentuk ketakwaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal tersebut termasuk ketakwaan hati. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum berhaji dengan harta riba. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan kepada sang penanya syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang halal kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahui bahwasanya riba merupakan salah satu cara mendapatkan harta dengan cara yang haram. Tentunya hal ini juga diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi riba merupakan perkara yang diharamkan karena caranya adalah cara yang diharamkan. Harta yang didapatkan dari cara yang haram, maka harta tersebut pun menjadi haram bagi pelakunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila pelaku riba tersebut dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia berhaji atau melakukan kebaikan-kebaikan dengan harta yang didapat dengan cara yang haram tersebut, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Demikian. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tuqbalu salatun
bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Sebuah salat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan sebuah sedekah tidak akan diterima dari harta ghulul, yaitu harta khianat. Harta ghulul atau yang disebut dengan harta khianat ini merupakan salah satu cara mendapatkan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi harta haram apabila digunakan untuk bersedekah, untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, kesolehan, maka sesungguhnya amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Adapun apabila pelaku riba tersebut telah bertobat atau pelaku dari usaha-usaha yang diharamkan, orang-orang yang melakukan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah bertobat dari cara tersebut dengan memenuhi syarat tobat, yaitu dia meninggalkan hal yang diharamkan atau cara yang diharamkan tersebut, dan dia menyesal sekaligus dia bertekad untuk tidak mengulanginya, maka sesungguhnya harta yang didapatkan walaupun dengan cara yang haram, seperti contohnya adalah berjudi, riba, menjual apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya pelacuran dan seterusnya, kecuali pencurian, yaitu harta yang dicuri, maka sesungguhnya harta tersebut adalah milik pemiliknya, maka tidak boleh ya, walaupun bertobat, maka ini tidak menjadi halal bagi orang yang melakukan pencurian tersebut. Adapun selain itu, cara-cara atau usaha yang diharamkan untuk mendapatkan harta, dan setelah itu pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya harta itu halal baginya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa saja yang datang peringatan dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lalu dia berhenti bertobat dari riba tersebut, maka untuk dia apa yang telah berlalu dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ini dalil yang tegas lagi gamblang yang menunjukkan kepada kita bahwa pelaku riba, dan disamakan dengan itu adalah para pelaku usaha-usaha yang haram yang lainnya, kecuali pencurian atau seorang pencuri ya. Selain pencuri, maka harta-harta yang diusahakan dengan cara yang haram untuk mendapatkannya, dan kalau pelakunya telah bertobat, maka harta itu menjadi halal baginya, sehingga boleh baginya untuk dia gunakan dalam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Di antaranya adalah untuk kepergian hajinya, untuk biaya keberangkatan hajinya, untuk ketaatan berupa sedekah dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.